bertanya kepada saudara, apakah saudara tahu Tuhan ada di mana? Tidak. Kalau tidak tahu, saya akan menjelaskan tentang kabar baik Yesus Kristus tentang jalan ke sana. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan pada hari yang ke-6 Tuhan juga menciptakan manusia menurut gambar dan serupa Allah sendiri, yaitu yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27. Tuhan menggambar manusia, menciptakan manusia menurut gambar dan serupa Allah. Dan Tuhan juga memberikan napas kehidupan bagi manusia, menghembuskan napas di hidup manusia, agar manusia menjadi makhluk yang hidup, agar manusia menjadi serupa dengan Allah. Dan oleh karena itu juga Tuhan memberikan berkat bagi manusia, yaitu berkat yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, taklukkanlah semuanya itu. Dan lalu Tuhan maka manusia menjadi setelah itu Tuhan memberikan manusia yang dan dalam penciptaan ini ada juga prinsip-prinsip, yaitu hendaklah ikan-ikan yang ada di bumi dan burung-burung yang ada di udara dan binatang-binatang yang merayap dan pohon-pohon hendaklah hidup. Demikian juga manusia hidup berbahagia dengan Tuhan. Lalu Tuhan menetapkan manusia di Taman Eden dan berfirman, segala pohon-pohon yang ada di taman dan buah-buahan yang ada di taman boleh kamu makan, tetapi ada satu pohon tidak boleh makan atau raba pun. Kalau kamu sekali-kali kamu makan atau raba, kamu akan mati. Lalu manusia itu mengikuti kehendaknya sendiri, mengikuti omongan iblis, dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Karena tidak ketaatan manusia, akhirnya manusia terpisah dengan Tuhan, menjadi manusia yang berdosa, jadi anak iblis. Setelah itu, dari 3 masalah ini, manusia mencari jalan keluar dari masalah tadi, yaitu manusia masuk ke gereja. Manusia masuk ke gereja, beribadah, berbuat baik kepada orang, dan manusia memakai filsafat, ramalan, supaya masalah ini diselesaikan. Tetapi tidak, karena manusia ini mencari jalan keluar untuk keluar dari masalah tersebut. Tetapi mereka mencari, nggak ketemu-temu. Akhirnya mereka nggak ketemu jalan keluar. Apakah mau keluar dari masalah? Mau. Oleh karena itu ada solusi satu-satunya untuk keluar dari masalah ini, yaitu solusi satu-satunya itu Yesus Kristus. Yesus Kristus datang sebagai Nabi sejati, dan yang Yesus Kristus datang sebagai Nabi sejati untuk membukakan jalan bagi kita, yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus Tuhan Yesus juga datang sebagai imam sejati untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan
rela mati di kayu salib untuk menebus kesalahan kita, untuk menebus dosa kita. Dan terdapat dalam kitab Roma 8 ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan Yesus juga datang sebagai Raja sejati, teman-teman, untuk menginjak kuasa iblis, untuk menghancurkan kuasa iblis. Dan terdapat dalam kitab 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, dari ketiga masalah ini, dari ketiga jabatan ini, Tuhan membukakan jalan bagi kita. Dari kita tadi yang menjadi anak iblis, kita menjadi anak Tuhan. Oleh karena itu, apakah saudara mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita? Ya. Oleh karena itu, mari kita taruh tangan di dada dan ikut saya. Dan ikut saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan terkasih, Tuhan terkasih, saya adalah orang berdosa. sayalah orang berdosa. Hingga sekarang Saya hidup mengikuti kehendak saya. mengikuti kehendak saya. Namun saat ini Saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus bahwa Yesus adalah Kristus yang mati di kayu salib yang mati di kayu salib dan bangkit untuk saya. dan bangkit untuk saya. Saya membuka pintu hati Dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan dan Juru Selamat saya. Datanglah dalam hatiku Dan bimbinglah saya dalam selamanya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus yang hidup. dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Amin. Amin. Apakah saudara sudah tahu Tuhan ada di mana? Sudah Tuhan Yesus ada di mana? di atas. Di hati. Ya, di hati. Nah, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita juga menerima tujuh berkat sebagai anak Tuhan. Yaitu yang pertama, anak Tuhan. Kita sudah keluar dari masalah tadi. Yaitu kita sudah terselesaikan masalah kita dan kita menjadi anak Tuhan. Dan yang kedua, berdiam bimbingan Roh Kudus. Roh Kudus sudah bekerja di dalam hati kita. Roh Kudus selalu membimbing kita dimanapun kita berada. Dari masalah, Tuhan selalu membimbing kita. Dan yang ketiga, Roh Kudus bekerja. Tuhan Yesus membimbing kita. Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi kita untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk menolong kita dari masalah. Dan yang keempat, kuasa kegelapan runtuh. Segala kuasa kegelapan sudah runtuhkan oleh kuasa Tuhan. Tadi dari anak iblis, yang kuasa iblis sudah diruntuhkan. Dan yang kelima, pertolongan malaikat. Nah, Tuhan Yesus mengirimkan malaikatnya untuk membimbing kita, menolong kita dari sebagai masalah. Tuhan Yesus mengirim malaikatnya ketika kita berdoa kepada Tuhan
atau ketika menghadapi kesulitan, Tuhan mengirimkan malaikat surgawinya untuk menolong kita dari berbagai masalah. Dan kita juga menerima kewargaan surga. Kita mendapatkan kewargaan surga, dan nama kita tercatat di buku kehidupan surgawi. Kita menerima pemerintahan, perlindungan, dan bimbingan Tuhan. Dan selanjutnya kita menikmati kehidupan kekal di surga. Dan yang ketujuh, penginjilan dunia. Tuhan memberikan tugas kepada kita, yaitu untuk menginjil orang-orang di sekitar kita, orang yang kita temui, orang yang kita jumpai, tempat yang kita pergi. Nah, kita menginjili mereka, kita ucapkan semuanya penginjilan dan misi kita. Dan kita juga bukan cuma menerima 7 jaminan, 7 berkat, tetapi kita menerima juga 5 jaminan keselamatan.